Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara kekasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Saya bersyukur kepada Tuhan masih bisa beribadah di hari Minggu pagi ini. Saya berharap berkat Tuhan mengalir pada pagi hari ini buat saudara-saudara semua yang menyaksikan ibadah online ini. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih Kristus. Apa kabar? Kita percaya pernyataan sempurna rancangan penuh damai di tengah pandemi. Kita percaya kuasa Tuhan lebih luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita ingin memuji Tuhan dan kita ingin membuka Mazmur kita terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik, kita akan siap hati kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Katakan, jalanmu tak terseberangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Jangan terduga kasih-Mu. Oh, terima kasih ya Tuhan. Heran dan besar bagiku arti
jalanmu tak terselami. Oh, oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu ku percaya, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Oh, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersorak-sorak memberi Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Mari kita bersyukur di pagi hari ini. Mari kita memberi terbaik di pagi hari ini. Mari kita membuka suara kita ucap syukur di pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk di pagi hari ini kami masih berkesempatan datang memuji, menyembah Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan, di tengah dunia penuh gelora Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat dari di tengah pandemi yang kami alami Bapa. Terima kasih Allah, beracara Tuhan ibadah online ini dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan tangan Engkau. Terpujilah Kristus, haleluya. Kita percaya, katakan amin. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih Kristus, kalau Anda melihat di HP online Anda, tentunya cukup berbeda. Saya pakai slayer, bahkan saya pakai topi Betawi. Lagunya, Nyak Babi bilang, kita harus baca firman Tuhan pagi sampai malam. Ayo, sudah baca firman Tuhan belum? Kalau begitu, mari kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Angkat tangan kita, memuji Tuhan, menyembah Dia. Nyak Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungi dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Hey, Nyak Babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungi dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang
masuk ke surga. Tapi ingat, bukan karena usaha kita. Darah Yesus jalan satu-satunya. Musik puji Tuhan. Nyata benilah kita mesti ngedengerin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungi dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyata benilah kita mesti ngejalanin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat, bukan karena usaha kita. Darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat, bukan karena usaha kita. Adik apa bang? Darah Yesus po. Kenapa dengan darah Yesus? Darah Yesus satu-satunya menuju ke surga. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat, bukan karena usaha kita. Darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus apa po? Jalan satu-satunya. Saudara, hari ini saya akan menggali tema yaitu peringatan dari Tuhan di dalam masa kesesakan ini. Diambil dari kisah Lot yang terdapat di dalam Kejadian 19. Saya akan bacakan buat saudara ayat 15 sampai ayat 26 saja dari Kejadian 19, dan nanti saudara bisa ulangi lagi membaca seluruh Kejadian 19. Ayat 15 berkata, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedujanan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sesungguhnya kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan ku terima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan ku tunggang balikan.
cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Lan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudara, kisah Lot ini sangat menarik untuk kita pelajari. Kata Lot di dalam bahasa Ibrani berarti veil atau kerudung, atau cadar atau selubung, dan artinya ada lagi covering, penutup. Kisah hidup Lot dimulai ketika Abraham mengajak Lot keponakannya untuk pergi bersamanya sesuai petunjuk Tuhan. Di dalam kebersamaan bersama Abraham, yaitu pamannya, terjadilah impartasi iman dan berkat dari Abraham kepada Lot, sehingga Abraham dan Lot menjadi kaya. Itu terlihat dari banyak ternaknya. Sementara mereka diberkati, akhirnya terjadi pertikaian antara hamba-hamba Lot dan hamba-hamba Abraham karena masalah makanan ternak mereka. Dengan penuh kebijaksanaan untuk menghindari konflik, akhirnya Abraham membuat sebuah keputusan. Mereka harus berpisah. Abraham memprioritaskan kepada Lot untuk memilih lebih dahulu tempat di mana ia dan keluarganya akan tinggal. Kemudian Lot melayangkan pandangannya dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan. Saudara bisa lihat di Kejadian 13 ayat 10. Dan memilih tempat tersebut, sedangkan Abraham menetap di Kanaan. Lot tinggal dekat kota Sodom. Saudara, ternyata pilihan Lot yang menurut kasat mata adalah terbaik, tetapi belum tentu terbaik di mata Tuhan. Kejadian 13 ayat 13 berkata, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah mereka berpisah dan hidup bersama keluarga mereka masing-masing, terjadilah peperangan yang merampas seluruh harta dan keluarga dari Lot. Tetapi pada akhirnya Abraham menolong Lot dengan membawa 318 orang dari rumahnya dan membebaskan Lot, sehingga Lot dapat hidup bebas dengan seluruh hartanya di Sodom. Tetapi saudara, budaya Sodom yang sangat jahat di mata Tuhan makin lama mempengaruhi seluruh rakyat yang tinggal di Sodom, termasuk keluarga Lot. Yeskiel 16 ayat 49 sampai 50 berkata, lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ayat 50, mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Saudara, kejahatan di Sodom terjadi karena kekayaan dan kenyamanan melimpah, sehingga mereka menjadi sombong dan egosentris. Juga terjadi dosa seksual seperti homoseksual, lesbian, dan lain-lain yang menurut pandangan Tuhan sangat keji. Hal ini ternyata berpengaruh kepada keluarga Lot. Dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 digambarkan bagaimana keadaan jiwa dari Lot. Ayat itu berkata, tetapi ia menyelamatkan Lot
orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jiwa Lot di Sodom begitu tersiksa di tengah kekayaannya. Dan ini berpengaruh kepada pola pikir Lot. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemungkinan besar mata rohani Lot diselubungi oleh kebiasaan yang jahat yang sesuai dengan arti nama Lot, yaitu terselubung. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kejadian 19 ini menceritakan belas kasihan Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Itu karena permintaan Abraham dan kasih karunia dari Tuhan sendiri. Awalnya kedua malaikat berkunjung ke Sodom. Lot yang waktu itu duduk di pintu gerbang menyambut kedua orang tamu tersebut dan mendesak mereka untuk menginap di rumahnya. Ada sebuah tafsiran mengatakan bahwa Lot mau melindungi kedua tamu itu dari kejahatan orang-orang Sodom. Awalnya kedua malaikat itu menolak, saudara. Tetapi akhirnya mereka menerima tawaran Lot. Dan Lot menyuruh istrinya memasak untuk kedua tamu tersebut. Legenda bangsa Yahudi menceritakan istrinya kekurangan garam pada waktu ia mau memasak. Karena persediaan garam mereka hanya cukup untuk keluarga mereka saja. Akhirnya istrinya meminjam dari tetangganya garam tersebut sambil menceritakan siapa tamunya dan apa tujuannya. Kabar tersebut akhirnya bocor dan didengar oleh seluruh orang Sodom, sehingga terjadi kemarahan yang besar dan menyerbu rumah Lot. Itu terdapat dalam Kejadian 19 ayat 5-10. Orang tersebut hendak memperkosa secara homoseksual, karena ayat 5 memakai kata pakai yang berarti bersetubuh kepada kedua tamu laki-laki tersebut. Kemudian Lot membela kedua tamunya itu dan mau menyerahkan kedua anak perempuannya yang masih perawan untuk disetubuhi dalam rangka menenangkan rakyat yang sedang marah tersebut. Saudara, budaya seks bebas, homoseksual, lesbianisme mempengaruhi keputusan Lot untuk menyerahkan anak perempuannya disetubuhi. Mungkin Anda bertanya, begitu teganya seorang ayah memperlakukan anaknya di tengah kesesakan. Tetapi demikianlah kata firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Tetapi saudara, Tuhan hendak mengasihi keluarga Lot. Akhirnya semua orang Sodom yang hendak berbuat jahat kepada kedua malaikat itu dibutakan matanya. Tapi Lot dan keluarganya diperintahkan untuk lari keluar kota Sodom. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera pergi dari kota Sodom. Tetapi Lot dan keluarganya berlambat-lambat. Mengapa? Karena harta, kekayaan, kenyamanan ini menjerat jiwa Lot dan istrinya sehingga mereka tidak bersikap cepat. Peringatan pertama dari Tuhan tentang Lot mengatakan, jika Anda diperintahkan Tuhan lewat firman-Nya, atau Tuhan bisa pakai orang lain atau pemerintah sebagai alat Tuhan, jangan berlambat-lambat. Saya ulangi lagi, jangan berlambat-lambat. Karena ada konsekuensi yang harus Anda tanggung. Jika Anda digerakkan Tuhan untuk memberi, jangan berlambat-lambat. Jika Anda digerakkan Tuhan untuk melayaninya, jangan berlambat-lambat.
Jika Anda digerakkan Tuhan untuk memberitakan Injil, jangan berlambat-lambat. Karena jika Anda berespon positif, di depan Anda akan ada keselamatan dan perlindungan Tuhan. Tetapi jika Anda berlambat-lambat, ada risiko yang harus Anda tanggung. Bisa jadi kematian dalam pertumbuhan rohani, bisa jadi kematian jasmani Anda. Tidak tahukah Anda bahwa berlambat-lambat sama artinya dengan menunda-nunda yang menjadi akar dari kemalasan. Jika Anda tidak berlambat-lambat, Tuhan akan menuntun jalan hidupmu menuju kesempurnaan. Seperti kedua malaikat itu menuntun Lot dan keluarganya lepas dari bawah. Peringatan yang kedua, di dalam perjalanan hidup mengikuti rencana Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Seperti di ayat 17 berkata, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Apa arti jangan menoleh ke belakang? Tuhan mau kita semua berfokus ke depan, yaitu rencana penyelamatan Tuhan berdasarkan firman-Nya. Istri Lot melanggar perintah itu dan menoleh ke belakang sehingga mati dan menjadi tiang garam. Ayat 26 berkata dari Kejadian 19, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Istri Lot masih terikat oleh jerat harta kekayaannya, kemewahan, kenyamanan di Sodom, sehingga dia merasa sayang akan hartanya dan tidak berpusat kepada perintah Tuhan. Hatinya masih setengah-setengah mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya istri Lot menoleh ke belakang dan tewas menjadi tiang garam. Di dalam khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, ia mengutip kisah istri Lot dalam Lukas 17 ayat 32. Ia berkata, ingatlah akan istri Lot. Ini berarti ada banyak orang percaya Yesus di zaman akhir masih terikat oleh harta, kekayaan, dan kenikmatan duniawi yang membuat dia tidak fokus kepada Kristus, tetapi bernoleh ke belakang kepada dunia dan kenikmatannya. Ini mengakibatkan kematian rohani orang tersebut. Tuhan Yesus juga mengingatkan di dalam Lukas 9 ayat 62. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi saudara, berjaga-jagalah dan perhatikanlah ini di akhir zaman saat ini. Demikian juga kita semua orang percaya. Ketika Anda memutuskan ikut dan percaya Yesus, jangan menoleh ke belakang lagi dengan kehidupan lama yang penuh dosa. Ketika Anda dibaptis, kehidupan lama sudah mati dan dikuburkan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus untuk berjalan terus ke depan menuju kemenangan di dalam Kristus. Peringatan ketiga dari Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan. Malaikat menyuruh Lot dan keluarganya untuk supaya tidak berhenti sampai kepada tujuan yang ditetapkan. Mengapa malaikat berkata supaya jangan berhenti? Karena dalam proses perjalanan menuju kemenangan ataupun tujuan banyak sekali tantangan. Tantangan itu bisa berupa kenyamanan di perjalanan, penderitaan, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan keraguan-raguan dan kekecewaan dalam diri orang percaya. Contohnya saudara, hari ini jika Anda diizinkan Tuhan kena COVID-19 dan Anda harus dirawat di Wisma Atlet, apakah Anda terus mau percaya dan mengharap kepada Tuhan, atau apakah Anda berpaling dari Tuhan? Yang kedua, jika Anda hari ini kena krisis ekonomi, Anda di PHK atau perusahaan Anda yang besar bangkrut, apakah Anda masih terus berharap dan percaya kepada Kristus? Jawaban Anda menentukan konsisten atau tidaknya iman Anda
kepada Kristus. Peringatan terakhir dari Tuhan. Tuhan berkata, larilah ke pegunungan. Jadi, saudara, jika Anda tidak berlambat-lambat, tidak menoleh ke belakang, dan tidak berhenti, bukan berarti Anda bisa santai-santai. Tuhan berkata, larilah, yang berarti butuh kebulatan tekad, pikiran, kekuatan Anda mencapai tujuan yang Kristus tetapkan. Ketika Anda masih di dunia ini, Anda mesti terus berjuang untuk Kristus karena perlombaan belum berakhir. Kecuali jika Anda sudah bersama dengan Kristus di sorga, itu baru Anda bisa menikmati hasil jerih payahmu selama perjuangan untuk Kristus di muka bumi ini. Setelah Lot dan kedua anak perempuannya diselamatkan dari maut, pergilah mereka ke pegunungan. Tetapi pola pikir lama dari kebudayaan seks yang menyimpang membuat kedua anak perempuan tersebut melakukan hubungan seks kepada ayahnya sendiri tanpa rasa dosa. Mata mereka diselubungi oleh kebiasaan buruk yang dilihat dan dialaminya sewaktu di kota Sodom. Akhirnya lahirlah bangsa Moab dan bangsa Amon dari keturunan mereka yang menjadi musuh bebuyutan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kesimpulannya, jika Anda hari ini memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus, jangan lengah. Terus bersandar dalam doa dan firman-Nya. Renungkanlah firman-Nya selama Anda masih hidup di dunia. Dan berjalanlah sesuai petunjuk firman dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Peringatan Tuhan di dalam masa-masa sekarang di akhir zaman, supaya kami jangan berlambat-lambat, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, tetap berlari menuju tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam iman percaya kami. Tuhan, kami mengaku seringkali kami jatuh, sering kami berlambat-lambat. Ampuni kami Tuhan, tolonglah Tuhan. Hari ini kami diingatkan boleh berubah dan boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan benar di dalam petunjuk-petunjuk firman. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati semua orang yang menonton khotbah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, sebelum menerima dua berkat, kami segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Lydia Felicia tanggal 13 Juli, kedua Ibu Neti tanggal 14 Juli, kemudian Deborah Asti tanggal 15 Juli, kepada Paulus Ahmad Ujang tanggal 17 Juli, dan hari ini kepada Krisangkono tanggal 19 Juli. Mari saudara kita doakan mereka yang berulang tahun di minggu kemarin hingga akhir ini. Bapak, kami berdua mereka yang berulang tahun, yaitu Lydia, Meti,
Asti, Paulus Ujang, dan juga Krisantono yang sungguh-sungguh Tuhan menambahkan 1 tahun di tengah minggu ini. Tuhan memberkati mereka dengan usia yang bertambah sehingga mereka cintakan Tuhan, mereka bertambah hikmat dan melayani Tuhan dengan tekun. Dan Tuhan berikan mereka hati yang sungguh-sungguh boleh belajar dan bertumbuh rohaninya. Berkati kesehatan mereka dan keluarga mereka. Jadikan mereka alat-alat Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian yang beribadah online pada hari ini. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa syafaat kita yaitu pertama bangsa dan negara, dan juga Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin dan menangani krisis COVID-19 dan krisis ekonomi. Kedua, kita berdoa juga untuk dokter-dokter dan perawat-perawat, juga pasien COVID, biar Tuhan jamah mereka dan terjadi penurunan dari orang yang tertular. Yang ketiga, doakan GJKI Nasional. GJKI Nasional akan mengadakan seminar GGJKI, yaitu Gereja-Gereja Jemaat Kristus Indonesia, hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020, jam 4 sore sampai jam setengah 6. Doakan juga GJKI Agape dan juga GJKI Sunter. Doakan mereka yang sakit dan dalam pemulihan, yaitu Pak Haryono, Cik William, Immanuel, Yeni, dan Mary yang hamil, dan lain-lain. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, peringatan apa yang Tuhan katakan kepada kita semua, mengambil contoh dari kisah Lot? Saudara bisa ambil dari Kejadian 19. Yang kedua, apakah Anda pernah berlambat-lambat? Ceritakan. Yang ketiga, bagaimana keadaan kerohanian Anda hari ini di tengah krisis COVID-19 dan krisis ekonomi? Ceritakan di antara kelompok untuk didoakan. Saudara, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan menyediakan berkat dan sudah memberikannya kepada saudara-saudara. Tuhan memberkati. Shalom.